Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman peneliti di seluruh Indonesia, jumpa kembali dengan kami untuk mendiskusikan beberapa hal terkait mengapa usulan kita tahun 2022 tidak didanai oleh kementerian. Setelah dua pembahasan kita sebelumnya terkait tema, track record, dan komponen-komponen yang dinilai, pada bagian ini kita akan mendiskusikan komponen-komponen yang dinilai oleh reviewer di dalam sistem ketika menilai setiap proposal yang diajukan oleh peneliti. Jika melihat dokumen yang masuk tahun 2022, jumlah sangat banyak. Jadi ada 12.857 usulan yang diunggah di Simritapmas. Kemudian ada sekitar 4.000-an yang lolos administrasi, dan hanya 778 proposal saja yang didanai dari 4.000-an itu. Karena ini kompetisi, tentunya akan ada yang diterima dan ada yang ditolak. Bagi kita, teman-teman peneliti yang belum rezekinya tahun ini karena proposalnya belum didanai, kita bisa gunakan kesempatan ini untuk self-evaluation, evaluasi diri proposal kita masing-masing. Mungkin ada di antara komponen-komponen itu yang belum sesuai, sehingga kita bisa memperbaiki kembali dan digunakan sebagai usulan kita pada tahun yang akan datang. Pada sesi kali ini kita akan mulai dengan pembahasan pada skim penelitian dasar, baik penelitian dasar kompetitif nasional maupun penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Jadi secara umum di dalam komponen penilaian, 40% penilaian itu dari track record teman-teman peneliti, dan 60% sisanya dari kelayakan usulan proposal kita. Kita akan lihat satu persatu, teman-teman bisa lihat nanti di layar rubriknya, komponen-komponennya apa saja. Di bagian rekam jejak, seperti pernah dijelaskan di video sebelumnya, di penelitian dasar setidak-tidaknya itu ada 3 komponen yang dinilai. Yang pertama, track record kita pada jurnal internasional bereputasi, jumlahnya berapa, dari yang tidak ada, yang punya sekian, sampai yang punya jumlah lebih dari 10. Yang dinilai di sini adalah posisi kita sebagai penulis pertama atau corresponding author. Jadi kita punya naskah berapa sebagai penulis pertama atau corresponding author yang bisa diakses di rekam jejak kita di Simritapmas, di Sinta ya, di Sinta. Sehingga tolong dipastikan update data teman-teman terkait publikasi itu rutin dilakukan, karena bisa jadi kita punya publikasi banyak tapi tidak update, maka tetap dianggap tidak ada karena tidak bisa diakses. Kemudian di dalam rekam jejak ini juga ada karya-karya kita pada jurnal terakreditasi nasional Sinta 1 atau 2, atau proceeding terindeks di Scopus maupun Web of Science, atau jurnal internasional ya, di bawah. Kalau di PAK itu di bawah kategori 1 dan 2 gitu. Jadi itu juga sama, posisinya penulis pertama atau corresponding author, jumlahnya berapa, kami temukan berapa di sistem, itu diberikan nilai karena sangat kuantitatif penilaiannya memang. Bagian ketiga yang dinilai di track record di rekam jejak kita itu adalah jumlah buku yang kita miliki. Jadi sudah ada berapa buku yang kita tulis yang bisa diakses, ada di Sinta kita. Kalau jumlahnya tidak ada, ya kalau belum ada nilainya 0. Jadi kalau jumlahnya 1 sampai 2 nilainya berbeda. Yang jumlahnya 3 atau lebih dari 3 itu juga jumlahnya berbeda. Sehingga penting teman-teman, selain juga publikasi di jurnal, juga mulai
mencicil pekerjaannya menulis buku-buku yang relevan dengan mata kuliah yang kita ajar atau relevan dengan bidang riset yang sedang kita tekuni. Itu komponen di bagian awal di rekam jejak kita yang dinilai di dalam substansi penilaian proposal. Kemudian di komponen yang kedua, di evaluasi dokumen ini pada usulan penelitian. Jadi teman-teman bisa melihat di layar. Jadi ada komponen pertama itu relevansi usulan terhadap bidang fokus atau tema. Jadi tema-temanya kemarin sempat kita bahas. Jadi kalau misalnya relevan diberi skor, kemudian kalau tidak relevan ya langsung skornya 0. Kemudian yang kedua terkait relevansi penelitian yang diusulkan itu terhadap kepentingan nasional. Ini persis seperti tema yang dibahas sebelumnya. Ada blue economy, ada green economy, ada digital economy, termasuk pariwisata dan kemandirian kesehatan. Itu relevan apa tidak relevan, kurang relevan, cukup relevan, itu nilainya beda-beda. Kemudian ini yang kadang kita lupakan di proposal kita, komponen yang ketiga. Ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang mendukung MBKM. Jadi kalau tidak ada mahasiswa terlibat, dengan ada sekian mahasiswa terlibat, itu nilainya berbeda. Banyak proposal teman-teman kemarin tidak menyertakan secara eksplisit ada berapa mahasiswa yang terlibat di dalam proposalnya. Kemudian yang keempat itu pada kualitas dan relevansi tujuan. Jadi antara tujuan, masalah, kemudian state of the art teman-teman itu ada penilaian, dan di sini diberikan fokus pada kebaruannya ada apa tidak. Jadi kalau tidak ada kebaruannya kurang dengan kebaruannya sangat signifikan, itu juga nilainya berbeda. Kemudian yang kelima, ini pada keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat sebelumnya. Jadi roadmapnya ada apa tidak, kalau tidak ada diberi 0, kalau roadmapnya ada namun tidak jelas nilainya diberi 2, kalau roadmapnya jelas kemudian terkait dengan usulan itu diberi skor 5. Itu kenapa di beberapa workshop dijelaskan bagaimana cara menulis roadmap penelitian yang baik. Kemudian yang keenam itu ada kesesuaian kompetensi tim peneliti dan pembagian tugas. Itu pentingnya kita memilih teman-teman tim penelitian kita yang sehati, kemudian saling mendukung di dalam penelitian. Jadi tidak harus satu prodi, bisa lintas prodi, bisa lintas bidang keilmuan. Yang penting pembagian tugas masing-masing jelas, siapa mengerjakan apa, siapa mengkoordinir kegiatan apa, siapa yang bertanggung jawab pada kegiatan A, B, C, dan seterusnya. Kemudian karena penelitiannya rata-rata di penelitian dasar itu multitahun ya, multitahun, ada penelitian tahun pertama, ada penelitian tahun kedua, maka ada rubrik di penilaian itu terkait luaran penelitian artikel di jurnal tahun pertama dan luaran di tahun kedua. Jadi kita lihat kategori jurnalnya, apa termasuk jurnal internasional atau bukan. Kalau bukan, kita beri nilai 0. Kemudian ada jurnal internasional tapi reputasinya kurang baik, itu ada nilainya. Kemudian ada jurnal yang terindeks dengan kategori yang sangat baik, itu juga diberi skor. Lumayan nilainya, perbedaannya dari 0 sampai 10. Ini akan sangat membantu ketika kita memilih jurnal luaran kita, itu kategori jurnal-jurnal yang baik. Kemudian di tahun kedua juga sama, hal yang sama dilakukan. Ini penting teman-teman. Di pertanyaan berikutnya ada kewajaran metode, tahapan target,
capaian, kesesuaian jadwal dan RAB. Jadi ini kita lihat sesuai apa tidak sesuai, sinkron, tidak sinkron. Nah, itu diberikan rubrik berbeda-beda. Begitu juga dengan penggunaan sumber primer di referen kita. Jadi tidak ada pustaka primer, nanti teman-teman bisa cek di Google pustaka primer itu seperti apa, mutakhir apa tidak, tahun-tahun terbaru apa tidak. Itu kenapa kami sering menyarankan tolong dipastikan referensi-referensinya itu dari jurnal-jurnal terbaru, jadi beberapa tahun terakhir. Jadi bisa 3 atau 5 tahun terakhir. Jadi karena ketika tingkat kemutakhirannya kurang 50%, antara 51 ke 80% atau lebih dari 80%, itu ternyata nilainya berbeda dan cukup signifikan, nanti membuat nilai peneliti yang pertama dengan yang kedua itu berbeda-beda. Kemudian di item berikutnya ada dukungan kerjasama penelitian. Jadi ada kerjasama apa tidak, kalau tidak ada kita beri 0. Ada kerjasama dalam negeri, nilainya ada 1, ada kerjasama luar negeri, ada nilainya 3. Ini mungkin kalaupun tidak memungkinkan untuk dicari, ya tidak perlu. Jadi jangan sampai nanti sibuk cari mitra internasional, malah proposalnya tidak jadi-jadi. Kemudian di komponen berikutnya kami masuk untuk menilai RAB yang diusulkan. Jadi seperti yang diusul oleh peneliti, kami masuk ke RAB teman-teman. Kami boleh mengubah RAB yang diusul itu. Kalau misalkan diubah nanti ada penyesuaian. Itu yang menyebabkan kadang angka yang kita usulkan itu jadi tidak sama dengan yang diterima ketika pengumuman proposalnya didanai dengan dana sekian. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan penjelasan singkat terkait rubrik ini bermanfaat untuk membantu kita mempersiapkan proposal kita pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat meneliti.